Bayangin, gereja besar, saya ikutin setiap kali kebaktian, nggak seperti kayak di tempat ini. Benar-benar ini hancur. Hati Tuhan ada di sini loh saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara, luar biasa. Banyak tadi dikatakan bahwa, aduh, saya sempat Agus minta saya untuk bicara tempat ini minggu ini. Dan waktu dia minta itu minggu ini juga. Pas memang saya kosong. Jadi akhirnya saya bilang, saya bisa Gus. Karena saya tahu ini udah kayak rumah saya sendiri. Jadi setiap kali kalau pas diminta memang waktu ada, saya pasti datang. Karena saya tahu hati Tuhan luar biasa di tempat ini. Saya percaya seberapapun saudara ada di tempat ini, yang penting saya nggak peduli. Yang penting Tuhan hadir di tempat ini. Yang penting Tuhan hadir di tempat ini. Dan dari saya tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baru pas masuk saya angkat tangan. Saya udah rasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, tadi kalau saudara perhatikan kenapa saya tadi berdiri di depan ini dan roh Tuhan tuh bergerakan, kamu ke belakang, kamu ke belakang. Saya pikir ke belakang mau ngapain Tuhan? Saya udah duduk di sini, saya udah berdiri di sini. Kamu ke belakang dan saya lihat ada yang, biar kita belajar semuanya, ada yang memuji Tuhan dicolek dulu, baru memuji. Tapi ada juga yang gak perlu dicolek, dia nari sana nari sini. Saya ini saudara kamu kali, itu yang di paling belakang, cici kamu ya? Ah iya, itu gak bisa diam itu. Benar-benar. Saudara bayangkan, saya pasti ngeliat, oh baru saya belajar sesuatu. Rambut boleh hitam, tapi kalau buat menari canggih. Canggih itu. Hah? Rambut bukan, rambut saya hitam maksudnya. Rambut boleh hitam, tapi kalau buat menari kalah Mak. Yang putih. Kalah banget sama yang putih. Aduh, dia bisa ke sana, dia bisa ke sini. Lincah benar. Dan satu hal lagi, saya belajar sama Anda. Satu hal lagi, waktu pas ya gue mulai menyembah, dia sujud. Wah, luar biasa. Makanya tadi waktu saya maju, saya bilang, aduh Tuhan, hati kamu di sini Tuhan. Hancur hati saya benar-benar. Aduh, belum. Nah ini saudara, nah saya tanya, Gus, bulan ini apa ya yang kalian bicarakan? Apa yang message atau misi untuk bulan ini apa? Dan dia katakan itu, sebelum kita masuk nih saudara. Judulnya itu adalah kesatuan dalam tubuh Kristus dan hidup di dalam saling melengkapi. Benar ya? Seperti itu. Nah, saudara, saya percaya kita adalah, kalau kitab Efesus katakan, Efesus 4:16 dikatakan, daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sorry, masih ada sisa yang tadi saudara. Efesus 2 ayat 19-20 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Efesus 2 ayat 21-22 dikatakan demikian, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, ini mungkin yang diambil dari sini. Tapi saya nggak bicara mengenai ini saudara. Saya udah mempersiapkan ini dan saya bilang, Tuhan nggak dapat apa-apa sama sekali. Nah ini kemarin baru saya khotbah di satu tempat. Itu saya bicara mengenai ini yang saya beri judul pada hari ini. Mengalami Tuhan. Saudara tidak akan bisa dibangun satu dengan yang lainnya rapi tersusun yang seperti firman Tuhan katakan. Kalau tidak batu-batu itu saudara bisa mengalami Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Waktu saudara dibangun,
Karena yang satu batu ini nggak kuat, nggak kokoh. Apa yang terjadi saudara? Waktu ditaruh batu yang lain di atasnya, apa yang terjadi? Ambruk saudara. Saudara banyak lihat gereja-gereja Tuhan. Iblis nggak akan tinggal diam. Dia akan terus berusaha untuk menghancurkan satu dengannya ini. Yang paling utama apa? Di rumah Tuhan dulu. Yang lebih utama lagi di mana? Keluarga. Kalau keluarga sudah diporak-porandakan, gampang yang lainnya. Nah, untuk batu bisa rapi tersusun saudara, itu harus lewatin proses. Nah, kalau orang hidupnya nggak pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya, nggak pernah ngalamin proses dari yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya, bagaimana dia bisa kokoh? Bagaimana dia bisa kuat? Saudara lihat batu bata, saya pernah lihat saudara. Waktu dalam proses pembentukannya, ya, itu tanah liat dikumpulin saudara. Setelah tanah liat itu dikumpulkan, dicetak saudara, dicetak bagian per bagian, dan waktu cetakan itu terjadi, si pejunan, si pembuat batu bata itu sudah membuat patronnya. Jadi saudara, antara batu bata satu dengan batu bata lain nggak mungkin akan besar kecil. Sama, presisi, persis semuanya. Saudara juga sama. Dibangunnya juga sama. Roh yang sama yang membangun kita. Jadi nggak mungkin nggak presisi. Lo buat apa Tuhan korbankan dirinya di atas kayu salib? Darah dari, kalau saya mau katakan dari kepala sampai kaki tercurah semuanya. Dicurahkan untuk siapa? Untuk Yesus? No, untuk kita. Dia tahu kita perlu itu semua. Mahkota duri di kepalanya supaya pikiran kita kudus. Supaya pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Karena kita adalah ahli warisnya, anak-anaknya. Sahabat sepelayanannya. Saya melihat tadi, Lisna, spirit yang sama dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Saya lihat rohnya itu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Itu ada dalam firman-Nya. Kamu juga. Dan yang lain saya lihat. Nah, kalau ini satu aja. Pas lagi main musik nih. Oke, wah, gue kan lebih canggih dari yang lain-lain. Gue intro. Dia jalan sendiri saudara. Saudara bingung yang coba. Lisna pun juga nyanyi juga bingung. Kenapa ini? Ya kan? Jadi enggak berimbang, enggak sinkron. Akhirnya karena enggak harmoni, ya. Yang kita dengar juga enggak karu-karuan. Tapi ini dari pertama semuanya satu roh. Satu roh. Demikian juga sekarang coba. Ini yang memimpin pujian, yang main musik, ya. Terus saudara, jemaatnya. Orang nyanyi kemana, dia kemana saudara. Ya kan, udah gitu kenceng lagi. Kaulah Tuhanku. Saudara bisa bayangkan, saudara nyanyi sendiri, teriak sendiri saudara. Sedangkan yang tinggal yang dengar saudara. Aduh ampun Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Satu dengannya bukan, lalukanlah cawan ini daripadaku Tuhan. Benar gak saudara? Tapi semuanya satu. Satu roh. Waktu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang akhirnya hati Tuhan jatuh saudara. Ini yang harus aku lawat.
Ini aku harusnya. Saya nggak pernah loh saudara melayani. Saya dijamah kayak begitu tadi saudara. Benar-benar kalau saudara kasih berapapun saya suruh nangis. Enggak, saya balikin lagi saudara. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita nangis. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena tangisan kita ditaruh di atas jubahnya saudara. Jubah daripada Yesus. Ditaruh di situ saudara. Tangisan setiap kita. Karena itu ada firman-Nya. Waktu kita menangis, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara, kalau kita nggak pernah ngalami Tuhan, bagaimana? Nah, saya teruskan lagi saudara. Waktu batu itu disusun, karena bata ini udah melewati proses. Saudara tahu, waktu pas dibentuk, semuanya sama presisi. Tapi ada kerikil. Ada batu-batu di batu bata itu saudara. Apa yang terjadi? Perjunan itu kembali lagi. Ambilin lagi. Dibuang. Karena apa? Kalau ada itu batu saudara. Waktu dia dipasang di semen saudara. Dijadikan satu bangunan. Dia akan pecah. Karena dia gak tahan saudara. Kenapa? Karena dia berpori-pori. Akhirnya apa? Yang terjadi hancur semuanya. Gara-gara satu batu itu. Jadi itu dilepasin. Demikian juga setiap kehidupan kita. Jadi jangan marah kalau kita lagi dibentuk sama Tuhan. Diizinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan gak pernah mencobai kita. Tapi izin untuk kita dicobai supaya apa? Kita naik level. Kembali lagi, kalau sampai kita diizinkan pencobaan itu terjadi karena kita berdosa, itu bertobat, saudara. Paling gampang, udah bertobat aja. Tapi kalau Tuhan ingin supaya namanya dipermuliakan lewat daripada kehidupan kita dan ada saksi bahwa kamu pernah mengalami Tuhan, supaya kamu diangkat naik di dalam kemuliaannya, kamu pasti itu akan terjadi dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi kita akan menuai kemenangan. Kita akan menerima kemenangan itu. Saya catat di sini saudara, mengalami Tuhan berarti mengalami kehadirannya. Mengalami Tuhan, mengalami kasih-Nya dan kuasanya, saudara. Jangan dihilangkan kuasanya. Gembala saudara lagi pelayanan ke Kalimantan ya kalau nggak salah, sama Agus. Rudi lagi pelayanan ke sana. Saya pernah melayani di sana saudara. Itu wow. Makanya nanti suruh dia minta bersaksi, dia cerita pasti luar biasa. Banyak mujizat yang terjadi. Saya ngalami banget saudara. Bayangin ini sedikit saya cerita. Waktu saya di Kalimantan, ini juga salah satu daripada apa yang saya alami bersama dengan Tuhan dalam melayani dia. Itu di rumah joglo. Dibilangnya kalau di Jogja atau di Jawa Tengah itu dibilangnya rumah joglo, itu rumah kayu. Dan tidak ada rumah panggung. Dan tidak ada lampu. Kayak begini saudara, enak. Orang sudah bisa memuji Tuhan, bisa nyembah Tuhan. Enak saudara. AC. Sana gak ada saudara. Angin sepoi-sepoi. Mending saudara. Di dalam ruangannya panas benar. Nah. Tapi yang hadir saudara. Waduh, itu sampai keluar itu. Penuh sekali saudara. Jadi waktu pas saya sebelum pelayanan itu, saya tinggal di dalam satu rumah. Dan ada satu, saudara mungkin tahu kalau zaman-zaman masih dahulu kala, itu lampu petromak. Itu mesti digenjot dulu saudara. Baru nyala. Kalau enggak, diingrip. Dia mati saudara. Jadi itu mesti digenjot lagi. Ya. Dan ada minyaknya di dalam itu. Saya nggak bicara minyak buli-buli. Saya waktu pas lagi ngelihat seperti itu, aduh saya bilang cuma satu-satunya saudara. Besarnya tuh rumah 2 kali ini. 2 kali ini saudara. Dan lalu saudara,
Ya pas saya bilang, saya mau ke toilet. Toilet apa? Dia bilang, WC, kamar mandi. Oh jauh Pak. Dia bilang gitu. Karena saya udah dibilang, Pak Pendeta jauh katanya. Jauh seberapa? Jauh sekali. Nanti besok saya kasih tahu. Memang jauh saudara ternyata. Itu ternyata di gereja. Nah rumahnya itu sama ke gereja. Kira-kira jaraknya sekitar 500 meter apa 1000 meter gitu. Jadi jauh. Dan lewatin hutan saudara. Akhirnya saudara dia bilang, mau apa Pak? Saya mau buang air kecil, saya bilang gitu. Langsung dia bilang begini, di depan aja. Bagaimana di depan orang gelap begitu? Saya bilang, gelap benar-benar gelap. Saya bilang, terus dia kasih tahu, ini bawa apa? Petromak. Saudara tahu, kita nggak bisa bawa petromak itu, kenapa? Rumah itu langsung gelap. Jadi kalau kita bawa petromaknya, rumah itu gelap, langsung gelap saudara. Nggak usah disuruh gelap, gelap sendiri dia. Itu apa yang firman Tuhan, di mana ada terang di situ bener enak. Aduh, saya rindu banget terang waktu itu. Jadi waktu itu saudara, saya keluar, saya jalan dengan iman percaya saya. Gelap bener-bener petang gelap. Nggak ada bulan lagi pada saat itu. Di mana engkau bulan? Waktu pas saya keluar saudara, saya langkah 5, saya turunin tangga ini saudara, kayak begini seperti ini. Saya turun langsung saya berdiri begini saudara. Nggak jauh dari panggung itu, rumah panggung itu. Dan masih kelihatan lampu petromaknya. Tapi masuk kemari udah agak samar-samar saudara. Nah waktu saya berdiri dan biasa saya melampiaskan saham-saham saya. Dan waktu pas setelah itu saya rasa kok ada bunyi kasak ya. Saudara tahu saya berdiri di mana? Itu di jalanannya semut. Semut di sana itu hitam kayak semut rangrang gedenya saudara. Tahu saudara rangrang? Nah semut hitam besar. Itu jalanannya saudara. Saya bisa jalan. Lebarnya segini nih saudara. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Lebarnya segini. Saya di sini saudara. Ini hitam semua nih jalanan. Ini semut semua. Dan ternyata kesek. Itu baru potong babi di rumput itu. Dan waktu pas dipotong di rumput itu saudara, babi itu jadi semut itu nyerang ke darahnya itu. Jadi bunyi dia ngegigit tuh kesek gitu loh. Dan waktu pas petromak itu saya bilang, Pak tolong dong petromaknya diambil, saya mau lihat gitu. Saudara saya berdiri di atas jalanannya semut. Semut semua, herannya nggak digigit saya. Nah, cuman supaya bisa ngerasain pelayanan di sana seperti apa, ya, saudara boleh pergi sana. Jadi waktu pas saya balik ke panggung, saya bukannya ini saudara, saya lompat susah, karena kan ada berapa langkah. Jadi saya jalan aja udah, nggak mau tahu udah jalan ini, saudara. Herannya, cuman hanya 2 semut yang nempel di kaki saya, 1 itu nggak gigit saya. Tahu rasanya saudara? Rasanya seperti ini. Sakit, hilang. Sakit lagi. Sakitnya benar-benar kayak kaki lemes nih saudara. Kayak nyeri gitu. Hilang. Terus gak lama nyeri lagi. Nah kayak begitu saudara. Mau pergi ke sana coba? Coba nanti rasain coba. Coba tanya nanti Pak Rudi sama Agus. Pak Agus coba tanya. Apakah mereka mengalami apa yang saya alami? Udah gitu saudara, yang luar biasa lagi. Saya tanya begini, Pak sorry nih, saya ini mohon maaf, saya orangnya agak resik banget. Jadi kalau saya lihat ada kotor, saya nggak bisa gitu. So, Anda bisa lihat saya. Jadi waktu pas saya tanya, saya mau mandi, ada MCK nggak di sini? Saya bilang, mau cuci kaki, cuci muka, sikat gigi. Saudara tahu dikasih tahu di mana? Itu ada danau mati. Danau mati saudara, itu warnanya udah coklat, kelabu, hitam. Udah campur-campur saudara. Dan yang luar biasa lagi, itu babi mau dia kalau mereka datang tamu, apalagi itu yang dihormati banget-banget, mereka akan cuci di situ. Jadi babi itu akan dicuci dan disiapkan untuk kita. Saya udah lihat babi itu
gorok di situ saudara, di rumput itu, dan dibawa. Nah sebelumnya saudara, saya bilang gini, kalau saya mau ke belakang gimana caranya? Saya hanya dikasih, tahu saudara, dikasih kayu sama mereka, buat apa ini? Nanti Bapak lihat. Ternyata itu kalau pas lagi kita mohon maaf saudara. Kalau kita lagi nongkrong, itu kayu buat ngusir babi. Babinya itu nyerang untuk mau makan itu loh saudara. Nah saya bagaimana bisa sedang terjadi peperangan. Bukan peperangan roh saudara, benar-benar fisik nih. Dia udah siap, saya waduh saya udah gak bisa lah. Saya bilang gini, oke lah gimana, saya ke gereja aja deh kalau gitu. Saudara mandi di gereja itu kan ada air saudara. Jadi dia ada toiletnya itu juga ada drum besar. Saya pas mandi kan ada penerangan cahaya dari matahari aja, nggak ada lampu apa segala. Saya lihat banyak yang berkembang biak di situ saudara. Dan kita mandi di situ. Aduh Tuhan, luar biasa, thank you Lord. Itu waktu saya disuruh, Pak mau cuci kaki apa segala sikat gigi ya di situ, di danau itu. Oh Tuhan Yesus tidak berubah. Langsung saya bilang begini, enggak, saya di gereja aja. Saya udah nggak tahan ngeliat begitu. Malamnya itu babi yang disembelih disajikan buat kita, nggak bisa makan saya. Saya bilang, ada makanan lain nggak? Ada Pak, ikan bekas yang kemarin, nggak apa-apa itu aja saya makan. Ikan, padahal saya juga nggak begitu suka ikan sungai. Tapi karena udah nggak ada makanan lagi, apa boleh buat? Saya bilang, aduh Tuhan, bener-bener aduh. Prosesnya luar biasa. Saudara, kalau kita nggak pernah ngalamin seperti itu saudara, maka kita nggak akan pernah tahu. Saudara tahu sampai suatu ketika saya pernah ngelihat kelakuan hamba-hamba Tuhan. Kok kayak begitu? Sampai satu ketika saya di jalan, saya masih ingat jalanannya. Itu di Jalan Pemuda, saya bawa mobil sendirian. Dan di hati saya cuma bilang ini, udah nggak ada tuan-tuanan lagi, udah nggak ada ini. Nggak ada. Pokoknya saya jalan aja. Hidup sesuai dengan ini. Pokoknya saya bekerja, saya apa segala nih. Tahu apa yang terjadi saudara? 2 kali suara itu bicara. Bukannya Simon anak Yohanes, bukan. Bukan saudara. Iwan, apakah aku pernah menyakiti hatimu? Kalau itu kan Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kalau ini enggak, lebih tajam lagi. Iwan, apakah aku pernah menyakiti hatimu? Sekali saudara, masih tenang aja. Oh enggak Tuhan, enggak pernah. Datang lagi suara itu, jelas audible. Iwan, apakah aku, lembut banget. Iwan, apakah aku pernah menyakiti hatimu? Nangis saya di situ, hancur saya udah. Saya bilang, ya Tuhan, kau enggak pernah Tuhan nyakitin saya, kecewain saya, enggak pernah Tuhan. Di situ saya sampai detik ini saya tahu hidup saya milik Dia. Saudara, kalau kita enggak kokoh kuat seperti batu yang dibersihkan itu, baru itu akan bisa dipakai. Satu dengan yang lainnya akan rapi, tersusun. Karena saya lanjutkan ini. Ini bukan hanya sekedar pengetahuan teologi, ya. Untuk kita ngalamin Tuhan. Tetapi sebuah pengalaman spiritual yang mengubah seluruh kehidupan kita. Karena waktu kita dengan Dia, dengan Tuhan, waktu kita percaya dan terima Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita, kita undang Dia menjadi Tuhan dan Raja. Saudara, banyak orang hanya itu sebagai lip service saja. Setelah itu udah, itu gak main-main saudara. Saudara sedang mengundang Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang biar Dia jadi Tuhan dan masuk dalam kehidupan kita, atur kehidupan kita. Tapi banyak kali kita ngatur Dia, bukan Dia ngatur kita. Benar gak? Banyak bukan Dia yang mengatur kita, tapi kita ngatur Dia. Roh Kudus, kamu diam dulu. Saya yang beresin.
Akhirnya apa yang terjadi? Gak beres. Masalah. Yang disalahin siapa? Tuhan. Kok kayak begini Tuhan? Saya udah ikut Tuhan loh. Lama loh Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan apa? Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mengalami Tuhan melibatkan pemahaman akan karakter Kristus. Ingat saudara, ada 9 buah roh. Itu jangan diabaikan. Itu yang bentuk kita. Tuhan akan jadikan seperti dia. Ia seperti apa yang dia miliki. Karakternya dia akan diimpartasikan dalam kehidupan kita. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Pas dia bilang, ku mau sepertimu. Luar biasa. Disempurnakan, jangan Tuhan. Yang gak bisa itu jadi satu paket. Jadi kita mau dia. Kita mau seperti dia. Kita mau berkat dari dia. Kita mau kuasanya dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita harus mau dibentuk. Kita harus mau diproses. Enak gak? Gak enak. Gak enak saudara. Beneran. Mau coba? Saya doain sini. Gak enak. Tapi saudara kita harus ngalamin. Baru kita akan kuat di situ. Mengikuti ajarannya dan merasakan dampaknya. Jadi bukan hanya karakter Kristus. Tapi ikuti ajarannya. Baca tuh firman Tuhan. Baca firmannya. Dan merasakan dampaknya dalam setiap aspek kehidupan kita. Rasakan. Jadi apa yang kulakukan seperti aku lakukan kepada Tuhan. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kolose 3:24 dikatakan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus ada Tuhan dan kamu hambanya. Kita adalah hamba-hambanya dia. Kita pasti terima bagiannya. Jadi kalau kita dibentuk, diproses untuk kemuliaan nama Tuhan, percaya sama saya. Waktunya adalah waktunya Tuhan. Pada saat itu kairos terjadi. Waktunya kita dan waktunya Tuhan bertemu. Pengkhotbah 3:11. Maka apa yang terjadi? Apa yang kau minta, apa yang kau doakan, dinyatakan. Tapi kita selalu maunya cepat. Sedangkan kenapa dibuat seperti itu? Supaya kita mengalami, kita melewati proses demi proses dulu dalam kehidupan ini. Karena pada saatnya engkau akan dimuliakan. Saatnya tiba, engkau akan diangkat naik. Saatnya tiba, engkau akan diberkati. Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi akan Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, ditulis nggak seperti ini? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk yang baik-baik aja sama Dia. No. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, semua yang baik aja. Yang gak baik bukan dari Tuhan. No. Dia bilang jelas. Global ini saudara. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Baik itu yang tidak baik, baik itu yang baik, baik itu yang rusak sekalipun juga. Tuhan turut bekerja di situ. Jadi jangan saudara pikir pada saat ini, Tuhan aku udah terperosok, aku gak bisa ngapa-ngapain lagi, aku udah seperti ini. Enggak, who told you? Siapa yang kasih tahu kamu seperti itu? Tuhan gak ngomong seperti itu. Tuhan kasih tahu, tunggu waktunya, aku akan angkat naik. Tunggu waktunya, pembalasan itu milik aku. Tunggu waktunya, aku akan menyatakan dalam kehidupanmu.
Karena aku jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Aku angkat engkau naik dan bukan turun. Itu yang Tuhan katakan. Itu yang Tuhan katakan juga bahwa pencobaan yang kau alami pencobaan yang biasa. Tidak pernah melebihi kekuatanmu karena dia Allah. 1 Korintus 10 ayat 13. Karena dia Allah yang setia, dia berikan jalan keluarnya. Gimana gak luar biasa tuh Allah kita. Masih kita bisa ninggalin dia. Masih kita gak mau dengar anakan dia. Masih kita gak mau persembahkan setiap. Kalau persoalan mah banyak kali dikasih ke dia. Berkat. Kau sudah diberkati. Berikan itu. Berikan itu bukan kasih. Nih Tuhan. Balik lagi ke kita. Nih gereja Tuhan. Berkati. Hadirat Tuhan di tempat ini luar biasa. Berkati mereka-mereka yang melayani Tuhan. Jadi saudara, bahwa kalau dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Karena itu saudara, Daud tahu betul ini saudara. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu dia mengerti betul. Kalau dulu dia ditolong, sekarang dia pun ditolong. Proses berjalan. Kita lihat Daud pada saat dia katakan, kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Saudara, dia lagi enak-enakan. Di kerajaannya. No, dia lagi dikejar-kejar mau dibunuh. Saudara, kalau dikejar-kejar sama utang kita masih bisa ngeles-ngeles saudara. Tapi kalau dikejar sama orang mau dibunuh, orang kita debt collector-nya datang aja udah kita geter, ya kan? Jangan sampai dia datang. Nah, kalau kita tahu bahwa dia itu, kalau dia sudah datang dalam kehidupan kamu, nah kamu bukannya menghindar, hadapi dia. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan lari. Apa yang telah engkau perbuat, apa yang telah engkau lakukan, hadapin itu. Belajar dari Daud. Dia gak pernah lari dari setiap proses yang harus dia terima. Saya bilang proses, kenapa? Itu bukan dosa dari dia. Tetapi itu yang terjadi karena Tuhan mau angkat dia naik. Kita lihat firman-Nya. Dikatakan Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita tarik garis ke atas saudara. Kita lihat di Mazmur 34 ayat 1. Kan ini satu perikop. Ya kan? Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Sehingga ia diusir lalu pergi. Bayangin saudara, coba jadi gila. Jadi dia katakan itu, kecaplah dan lihatlah, bukan dia di dalam keadaan enak saudara. Nyawanya itu saudara, taruhannya. Kita baru sakit kelingking aja, sakit apa segala. Aduh sorry, hari ini gak bisa saya datang ke doa ya. Cilisna gak bisa. Kenapa? Ini nih gak enak badan. Gak enak body, agak meriang-meriang. Ya elah. Baru maaf Lisna, hujan aja takut nggak bisa datang ke doa, nggak bisa bersekutu. Alasannya banyak banget. Gimana kita mau ngalamin Tuhan? Bagaimana kita mau bisa menang di dalam prosesnya? Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tempatnya di mana? 21, di restoran, di mall. Bahkan juga di rumah. Ini pelataran Tuhan.
Jadi kalau diundang cepat bawa teman-teman yang lain juga. Karena di sini ada hadirat Tuhan yang luar biasa, gitu bilang. Kita lihat 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulut. Bayangin 34 ayat 1 dia baru ngomong. Dia cuma jadi kayak orang gila saudara. Tapi di 34 ayat 2 saudara dia katakan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya tetap di dalam mulutku. Jadi dia gak bersungut-sungut. Dia gak ngedumel saudara. Dia kagak berceloteh yang enggak. Dia berbicara, aduh Tuhan kok saya diproses kayak begini. Kayak no. Itu gak ada dalam mulutnya Daud. Dia tetap memuji Tuhan. Penyembahan yang benar. Itu bukan nyanyi. Di gereja saudara ini namanya celebration of praise. Orang-orang kudus bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tapi bukan menyembah. Menyembah itu pada saat saudara menyangkal diri dan pikul salib itu menyembah. Waktu saudara menyangkal dari apa yang saudara, wah ini gak benar yang harus saya lakukan. Saya mesti begini. Ini gak boleh saya lihat nih. Saya mesti ini. Itu penyembahan saudara. Kepada Tuhan. Alami itu dulu. Tapi semua harus lewat proses. Nggak langsung bisa saudara bisa ngalamin seperti itu kalau nggak lewat tahapannya saudara. Dipercayakan dulu dari yang kecil. Baru yang besar kamu akan terima. Segala sesuatu harus lewat proses. Tahapannya ada. Dari pertama kita mengenal Tuhan. Mulai diproses. Jangan lari. Terus hadapin. Percaya Tuhan pasti akan memberikan kelegaan dan kelepasan. Aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kata kecaplah, ya, ini saya mau katakan, kata kecaplah Ibrani katakan itu ta'am artinya. Merasakan, artinya itu adalah merasakan. Ta'am itu adalah bahasa Greeknya, bahasa Ibraninya, dan artinya itu adalah merasakan. Sedangkan kata lihatlah, bahasa Ibrani itu ra'ah. Jadi ta'am dan ra'ah. Artinya memperhatikan atau memeriksa. Yang perlu, jadi arti daripada kecaplah dan lihatnya adalah yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah kebaikan Tuhan. Kita ngalamin Tuhan, jangan lihat semua yang gak baik. Tapi lihat yang baik apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang kita membuat jadi kuat. Kita akan terus menjadi strong untuk datang ke rumah Tuhan, melayani Tuhan. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya kan? Sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang tinggalin dia. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Nah kalau kita merasakan untuk mengecap kebaikan Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Gak ada yang bisa dirubah. Janji dia ya dan amin. Sehingga kita bisa kuat dan tegak berdiri sekalipun menghadapi segala persoalan. Segala masalah dalam kehidupan kita. Itu yang kita perlukan saudara. Kenapa kita harus alami Tuhan dalam kehidupan kita. Lekat dengan Tuhan. Itu mengalami Tuhan. Nempel sama Tuhan. Jadi setiap apapun juga persoalan-persoalan. Kamu bisa tahu, mengerti. Kalau pencobaan yang aku alami, pencobaan biasa. Tuhan pasti kasih jalan keluarnya. Dan setiap masalah yang datang kepadaku. Itu seperti, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada aku berikan kuk yang ringan adanya. Jadi apa? Ini kita terima, kita kasih ke dia. Ini Tuhan. Jadi waktu saudara datang lagi, masalah lagi. Masalah kalau datang itu gak ngomong-ngomong saudara. Gak ketok kulon nuwun, pintar.
Enggak buka pintu, enggak. Langsung dia datang rame-rame saudara. Tapi itu yang kita bisa hadapi. Ini Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi kuat. Untuk itu saudara, Mazmur 37 ayat 34 dikatakan. Ini yang harus kita lakukan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jadi kalau saudara saat-saat ini sedang menghadapi persoalan, masalah yang begitu berat dalam kehidupanmu, nantikan Tuhan. Ikuti jalannya. Firman-Nya, apa yang firman Tuhan katakan. Jangan firman Tuhan ditaruh di rak buku. Nggak pernah dibaca. Baca itu Alkitab. Belajar untuk mengerti. Minta tuntunan pimpinan daripada Roh Kudus. Supaya kita bisa mengerti apa yang dia maksudkan dari setiap perkataannya itu. Karena roh itu yang akan menghidupkan. Firman Tuhan katakan. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Lihat janjinya. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Lawan-lawanmu, musuhmu, orang yang nyinyir, orang yang nggak suka sama saudara, apa segala, saudara diberkati Tuhan, itu akan disingkirin semua. Kalau kita mau menantikan Tuhan dan juga mengikuti setiap jalan dan perintahnya. Karena ketidaksabaran menantikan Tuhan seringkali menghalangi kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan pekerjaannya yang dahsyat dinyatakan dalam setiap kita. Itu gara-gara apa saudara? Karena ketidaksabaran kita. Belajar untuk menantikan Tuhan. Karena kalau orang itu mengalami Tuhan, selalu ngandelin Tuhan. Kalau ngandelin Tuhan, butuh waktu saudara. Butuh waktu. Saudara jangan lihat Lisna sekarang ini. Dia udah berapa puluh tahun saudara melayani seperti ini. Tadi makanya saya bilang, dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Spiritnya menyala-nyala banget saudara. Saya gak ambil saksian dari yang lain-lain nih ya. Kalau Oki baru-baru, tapi kalau Lisna ini karena saya tahu dari Rudi dulu. Itu dari dulu di Alfa Indah ya. Alfa kan? Nah, saudara bayangkan. Sekarang luar biasa. Jadi pengalaman orang yang mengalami Tuhan adalah, ini yang akan terakhir. Membawa dampak positif dalam berbagai aspek, seluruh aspek kehidupannya. Yang pertama saudara catat nih. Seseorang imannya itu terus akan bertumbuh kalau dia mengalami Tuhan. Dia gak stuck imannya. Dia akan terus bertumbuh. Karena pencobaan demi pencobaan itu akan menghasilkan pertumbuhan iman yang luar biasa. Dari kehidupannya. Karena apa? Pencobaannya naik lagi tingkatannya. Dia pun naik lagi levelnya. Sampai suatu ketika perkataan kita penuh dengan kuasa. Sampai kaget nih saya. Perkataan kita ada kuasa yang luar biasa. Imannya terus bertumbuh. Orang dekat sama dia betul-betul jadi penghiburan. Itu jadi jalan keluar buat orang. Dekat orang sama dia. Itu saya buntu jalan kayaknya. Tapi dekat sama dia. God will make a way. Yang kedua. Dia akan lebih mengasihi sesamanya. Dia gak lihat lagi kekurangan kelebihannya. Karena hidupnya dia untuk melengkapi yang kurang. Kalau orang itu mengalami Tuhan, dia akan terus selalu, apa yang kamu kurang? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Bukan apa yang ada padamu, tapi apa yang ada padaku. Jadi apa yang aku bisa lakukan untuk kamu? Bukan kamu lakukan untuk saya, tapi apa yang aku lakukan untuk kamu. Selalu jadi problem solver. Kalau orang yang mengalami Tuhan. Bukan jadi bawa masalah saudara.
tapi jadi penjawab di dalam setiap masalah. Yang ketiga, selalu bersyukur dalam hidupnya. Dia orang ini gak akan pernah ngeluh dalam hidupnya. Orang yang ngalamin Tuhan, lekat dengan Tuhan, hidupnya nempel sama Tuhan, dia gak suka ngeluh. Karena dia tahu ngeluh itu musyrik. Ya, dia gak akan ngeluh. Karena dia udah belajar bagaimana bangsa Israel mengeluh. Keluh kesah yang ada. Hasilnya apa? Gak ada hasil. Gak ada hasil. Karena apa? Karena dia udah tahu. Makanya dia gak pernah mengeluh hidupnya. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya negatif, gak enak dan lain sebagainya, masuk di dia keluar positif. Jangan ini yang keluar masuk negatif, keluarnya negatif kuadrat. Gak gitu saudara. Masuk negatif, keluar jadi gak karu-karuan. Karena di sini diolahnya wadahnya juga gak karu-karuan saudara. Tapi kalau di sininya positif. Ada salib Kristus. Masuk negatif. Yang keluar tetap aja positif. Tetap yang keluar adalah salib Kristus. Kamu harus begini. Ya orang mau bagaimana dia mau ngomong apapun juga. Udah tenang. Pasti suatu ketika Tuhan lawat dia. Tuhan jamah dia. Dia pasti akan berubah. Itu yang bukannya, oh ya memang tuh orang tuh ya. Di gereja emang suka ngomong, aduh kelihatannya sih nyembah Tuhan. Kelihatannya sih wah main musiknya luar biasa. Tapi kelakuannya kayak gitu tuh. Iya bukannya jadi ini saudara. Jadi full gosip bukannya full gospel. Makin digosok makin sip. Yang keempat. Lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan damai. Jadi waktu ngadepin badai sebesar-besar apapun juga. Masalah, cobaan datang dan lain sebagainya. Tapi dia tetap tenang mengatasinya. Dengan damai, dengan tenang. Saudara lihat, belajar daripada Yesus Kristus Tuhan. Saya nggak usah ambil firman Tuhan ya, saya gambarinnya kepada saudara. Waktu angin sakal menerpa murid-murid Yesus yang ada di kapal, ya kan? Yesus ada di mana? Dia berdiri di atas badai itu. Kenapa saudara? Kenapa? Ini rahasianya saudara. Karena dia yang menopang badai itu. Dia yang menopang air laut itu saudara. Dia yang menopang bumi itu. Kan dibilang kakinya itu pijakannya. Bumi itu pijakan. Jadi dia nopang saudara. Bukannya laut badai itu yang menopang dia. Kalau Petrus laut badai yang menopang dia. Karena ada hukum gravitasi saudara. Tuhan gak ada itu saudara. Gak ada hukum-hukuman. Hukum cuma satu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dua. Yang kedua adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum. Jadi akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia nopang semuanya. Makanya waktu Petrus bilang, Tuhan engkaukah itu? Aku bisa ke sana? Boleh, kam. Tapi kembali lagi, kenapa itu dia bisa terjadi? Dia udah jalan saudara. Tapi waktu dia melangkah, masuk, dia tahu dirinya siapa. Kok bisa ya? Masuk ke air. Masuklah sekalian. Coba kalau, ya Tuhan, jalan terus jalan. Dia tinggal yang lain, murid yang lain. Saya juga mau dong. Pasti juga yang lain juga mau mengikuti. Ingat saudara. Musuh daripada semuanya itu saudara. Adalah kesombongan. Keangkuhan. Manusia kita, pikiran kita. Harus pakai tetap pikirannya Tuhan. Pakai pikirannya Kristus. Tuhan bilang suruh jalan, jalan. Jangan ada pikiran yang lain. Karena itu kenapa selalu dikatakan datang kepadaku seperti anak kecil. Coba kalau Lisna manggil anaknya. Berani dia gak datang. Siapa anak kamu yang paling kecil siapa? Marvel. Marvel sini. Dia gak mikir lagi, emak yang manggil. Nah kita, Yesus sering manggil kita. Tapi kita gak pernah
datang kepada dia. Yesus sering manggil kita, bicara dengan kita. Selalu kita tutup telinga kita. Selalu kita gak mau dengerin. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup. Tuhan yang tahu keberadaan kita. Saudara nih, saya tutup dengan kesaksian ini. Dalam suatu perjalanan, saya dengan hamba Tuhan, waktu itu saya lupa ingat ya dengan. Tapi di tol loh saudara, di tol. Saya cuma bilang gini, aduh Tuhan saya mau ke Komsel waktu itu. Tuhan supaya saya nggak kena macet nggak ini. Kalau bisa ada taksi aja di tol loh saudara, di tol. Dan saya dari Kelapa Gading menuju ke Puri. Waktu pas lagi di tol itu saya bilang gini, Tuhan kalau dalam hati nih, kalau ada taksi aja nih di sebelah ini. Saudara tahu, waktu pas saya jalan, emang pas lagi macet. Pas saya jalan, itu mobil ketutupan. Jadi mobil ini lewat, taksi ada di sebelah, kosong saudara. Jadi orang itu saya bisa turunkan, jadi saya nggak perlu anterin dia lagi ke Semanggi. Baru saya udah telat. Akhirnya apa? Saya turunin di situ. Saya bersama anak-anak saya dan sama orang ini. Akhirnya orang ini saya turunin di tol. Orang saya turunin di tol, saya naikin dia taksi. Bayangin baru itu tercetus di dalam hati. Kalau aja datang, saudara hal sepele kan, kecil kan. Tapi kok Tuhan turut bekerja. Bagaimana yang persoalan kita kalau besar dan lain sebagainya. Nggak mungkin dia akan tinggalkan kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Betul-betul kalau kita mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Makanya kalau orang bilang enggak saya nggak melayani Tuhan, saya cuma jemaat. Kamu tetap hamba Tuhan. Kenapa saya bilang demikian? Karena nggak mungkin kamu hamba hantu. Tinggal pilih dua. Hamba Tuhan atau hantu. Ya saya hamba Tuhan. Kalau kamu dibilang, ya hamba Tuhan saya. Kamu ke gereja, kamu tanpa kamu sadar. Datang ke gereja itu. Hamba Tuhan gak? Hamba Tuhan, melayani Tuhan. Melayani. Kamu pakai mulut kamu, mulut bibir kita untuk ajak dia. Untuk berkata, Tuhan tuh baik luar biasa. Memuji gak? Menyembah gak? Memuji menyembah Tuhan. Karena mulut kita selalu ngomongnya yang enggak. Sekarang ini ngomongnya yang baik. Jadi itu saudara. Saya tutup dengan ini. Bahwa satu perkataan ini saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ya. Kita tutup. Kita akhiri. Kita berdoa.